Upaya para bonek untuk diakui Persebaya sebagai anggota PSSI bukanlah tanpa alasan. Namun mereka mempunyai dasar kuat atas tuntutannya tersebut. Berikut dialog saya dengan salah satu koordinator bonek, Andi Peci, beberapa waktu yang lalu. Ya, sebenarnya kan Persebaya Surabaya itu kan punya sejarah yang cukup panjang, misalkan terkait dengan PSSI. Persebaya itu kan juga salah satu klub yang mendirikan PSSI di tahun 1930. Sejak tahun 2013, Persebaya kan tidak diakui oleh PSSI. Artinya tidak diakui itu Persebaya yang aslinya, Persebaya yang Jalan Karanggayam nomor 1 Surabaya, atas nama PT Persebaya Indonesia, tidak diakui sejak tahun 2013. Tapi bahwa ada nama Persebaya di tahun 2013 sampai sekarang atau beberapa bulan yang lalu itu memang masih ada. Artinya walaupun Persebaya tidak diakui, tapi nama Persebaya masih ikut kompetisi sepak bola nasional waktu itu. Tapi yang asli justru tidak diakui, yang palsu itu justru diperbolehkan main di sepak bola nasional sejak tahun 2013 itu. Nah, kami berjuang mulai 2013 sampai sekarang, ada beberapa bukti dan alat yang mendukung kami meyakini kebenarannya itu. Cukup banyak, tidak hanya satu alat bukti. Yang pertama itu misalkan bahwa Dirjen Haki, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kan pernah mengeluarkan surat pengakuan hak atas merek Persebaya. Nama dan logo Persebaya itu sah menjadi milik PT Persebaya Indonesia, Jalan Karanggayam nomor 1 Surabaya, tempat teman-teman bonek bermarkas di sini itu. Artinya ketika memang negara saja sudah mengakui, harusnya PSSI mengakui. Terus setelah itu kan pihak yang palsu itu, yang merebut Persebaya, itu kan menggugat di Pengadilan Niaga Surabaya. Pengadilan Niaga Surabaya juga sudah memutuskan bahwa gugatan mereka yang menganggap dirinya itu Persebaya, yang palsu itu ditolak semuanya oleh pengadilan. Artinya bahwa secara sah nama dan logo merek Persebaya itu menjadi sah milik PT Persebaya Indonesia, Jalan Karanggayam nomor 1 Surabaya. Itu sudah clear soal itu sebenarnya. Saya potong Mas Andi. Ya. Memang ada berbagai macam bukti yang bisa menguatkan Persebaya versi Karanggayam ini sebagai pemilik lisensi atau Persebaya asli. Ya. Namun hingga saat ini nyatanya memang Persebaya masih belum aktif di PSSI. Lalu itu apa kendalanya sebenarnya, Mas? Ya, itu problemnya. Jadi kan memang situasi sepak bola nasional, terutama federasinya dari dulu kan memang penuh dengan masalah, gitu. Penuh dengan masalah, tidak taat terhadap statuta PSSI-nya sendiri, tidak taat terhadap aturan-aturan FIFA dan AFC semacam itu. Artinya memang situasi yang ini tidak normal dalam sepak bola Indonesia. Artinya memang harusnya secara hukum kita itu diakui, harusnya diakui seperti itu. Ini kan terbukti ketika memang waktu itu sebelum dibekukan, PSSI dibekukan, BOPI, Badan Olahraga Profesional Indonesia kan menemukan satu fakta yang tidak bisa dibantah. Ada pengelolaan klub sepak bola yang itu melanggar aturan. Makanya waktu itu dijadikan dasar pembekuan, karena memang Persebaya dikelola oleh pihak yang tidak sebenarnya secara hukum. Karena kan kalau ini kan sepak bola Indonesia kan panjang, Mas, ya. Tapi kita memulainya misalkan tahun 2008-2009 saja. Itu untuk membuktikan karena memang di saat-saat itu hampir klub-klub itu harus menuju kepada profesional, harus berbadan hukum di tahun kompetisi 2008-2009 itu. PT Persebaya Indonesia dalam ini klubnya Persebaya itu sudah mencatatkan di PSSI, di FC, mendapatkan ITC, itu International Transfer Sertifikat. Jadi semua klub-klub profesional di dunia itu pasti punya ITC itu. Nah, ITC yang terdaftar di AFC FIFA itu ya Persebaya Surabaya di bawah PT Persebaya Indonesia.